Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isman Yunus. Saya dari kelas 3 IPA 1. Eh, di mana matkulnya itu adalah sistem operasi. Yang dosen pengampunya itu adalah Pak Yanuar. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara eh, langkah-langkah ya, langkah demi langkah menggunakan terminal Linux, yaitu pengolahan file dan directory ya. Pertama itu adalah pengolahan file. Yang pertama itu adalah pengolahan file dan directory. Yang dimana pertama itu kita harus membuat suatu folder, dimana foldernya itu kita menggunakan mkdir ya, bentar, mkdir, mkdir yang dimana isinya itu adalah UTS operasi SO, sistem operasi. Lanjut yang kedua itu ada cd UTS O. Oke, kita lanjut. eh Setelah memasukkan direktori, yaitu intinya agar file berikutnya dibuat di dalamnya, seperti itu. Kita menggunakan cd itu biar file berikutnya itu dibuat di dalamnya, seperti itu. Lanjut kita pembuatan file, di mana filenya itu kita harus menggunakan kode tools ya, file 1, nah, file 2, file 3, nah, seperti itu ya. Oke, lanjut kita membuat directory lagi untuk backup ya. Jadi kita membuat directory lagi, mkdir, oke, mkdir, oke, mkdir backup ya, mkdir backup, oke. Sudah membuat backup, terus kita cp ya. Apa sih cp itu? Cp itu adalah salin file 1 ke backup, oke. File 1 itu ke backup. Nah, coba kita ls ya. Nah, itu sudah ada backup, terus file 1, file 3. Oke, lanjut ke hak akses file. Jadi untuk proses pengelolaan file dan direktori itu sudah, lanjut ke hak akses file ya, ke hak akses file, di mana kita itu mencari haknya. Pertama itu ubah, jadi saya sekarang ini akan mengubah hak akses dari file 1 itu agar hanya pemilik yang bisa baca, baca dan tulis, seperti itu. Grup dan lainnya tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa, seperti itu. Jadi yang digunakan itu adalah chmod, yaitu 600. Kenapa 600? Jadi baca itu adalah R itu sama dengan 4, sedangkan baca itu adalah sama dengan 4, sedangkan tulis W-nya itu sama dengan 2, seperti itu. Jika 4 tambah 2 itu sama dengan 6. Dan lainnya seperti grup itu yang 0 pertama, terus lainnya itu adalah 0 yang kedua, seperti itu. Ini akan mengubah file 1 ya, ubah file 1, oke. Coba kita lihat dulu, ls min L ya, min L. Nah, ini sudah ada jam 10. Oke, mana jamnya? Gitu. Lanjut ya. Lanjut 4900 November. Oke. Kali-kali. Bukan jadi kali itu dari sininya ya. Lanjut. eh Setelah itu yang ketiga,
Ini hak akses itu sudah. Setelah itu yang ketiga itu adalah proses teks. Di mana proses teksnya yang pertama itu kita harus mengubah tulisan. Jadi tulisan ibaratkan itu adalah sistem, itu diubah menjadi OS. Nah, pertama kita itu harus membuat isinya dulu. Isinya itu ini adalah mata kuliah sistem operasi. Nah, seperti itu ya. Operasi seperti itu. Nah, terus menuju menuju untuk fill satu. Maksudnya di sini tuh echo itu adalah memberikan tulisan ke dalam fill, maksud memasukkan tulisan ke dalam fill 2 ya, fill 2 bukan satu ya. Fill 2 bukan satu, 2. Nah, fill 2 yaitu echo itu menulis teks. Jadi memasukkan teks ke dalam fill 2 itu yang menuju ke fill 2 seperti itu. Nah, setelah itu kita cari baris di mana yang mengandung sistem. Nah, caranya itu menggunakan grep. Grep tem. Nah, itu ya. Yang ada di fill 2. Sudah ada. Oh, ternyata ada di sistem. Sudah terbaca ternyata. Lanjut. Setelah itu kita ganti nama sistem ini menjadi OS. Yang dimana cara mengubahnya itu kita menggunakan set min i, terus kan s ya, sistem OS, terus g, dan nanti penjelasannya di belakang. Fill 2. Nah, ini yang dimaksud itu adalah mengubah dari sistem sistem ini menjadi OS gitu. Jadi min i itu artinya itu adalah in place. In place yaitu langsung ubah feel-nya. Jadi diubah feel-nya gitu. Sedangkan is sampai G ini, yang ini sampai G, nah itu adalah perintah yang S itu adalah substitut substitut terus diganti sistemnya ini diganti menjadi OS seperti itu. Menjadi OS seperti itu. Coba kita enter ya. Jadi dengan G itu adalah global, semua muncul gitu. Oke. Coba kita lihat ya. Cara melihatnya itu menggunakan chat, fill, gitu. Nah, itu sudah berubah dari sistem menjadi OS. Seperti itu. Oke, lanjut ke yang nomor 4. Jadi nomor 4 itulah manajemen proses. Jadi manajemen proses itu adalah tampilkan dari tugasnya itu udah tampilkan proses, lalu hentikan salah satu proses dengan kill, gitu kan. Jadi mari kita buat, jadi saya akan membuat itu proses korban yang berjalan di latar belakang, yaitu menggunakan perintah sleep. Sleep itu adalah contoh yang aman. Ini akan tidur selama 5 menit atau 300 detik seperti itu. Tanda dan artinya dijalankan di background seperti itu. Ayo kita coba. Sleep 300. Sleep 300 N. Kenapa N? Jadi tanda N itu artinya jalan di background seperti itu. Bentar ya. Nah, sudah. Setelah itu sekarang tampilkan semua proses. Jadi semua prosesnya itu saya akan tampilkan, yaitu menggunakan
eh, menggunakan kode PS aux grep ya, slip. Nah, seperti itu. Coba ya. Nah, sudah terdeteksi di sini ya. Kali grepnya itu ini slip 300. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Oke. Setelah itu saya ingin menghentikan yang pertama itu grip yang 300 slip 300 itu kita ingin hentikan. Nah, cara menghentikannya itu menggunakan kill. Nah, killnya itu menggunakan PID. PID itu apa sih? Yaitu digunakan untuk suatu PID itu adalah ID. Seperti itu. Jadi kali berarti 8794. 8794. Jadi slip 300 ini akan dihilangkan atau bisa disebut juga dihentikan seperti itu. Oke, coba kita enter. Nah, sudah ada plus 1 plus per meter slip 300. Jadi sudah dihilangkan seperti itu. Kalau masih belum percaya, mari kita coba ya. Kita pakai ini. Jadi PS ya. Oke, kan. Udah. PS aux grip slip. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sudah hilang. Jadi dari atas itu sudah hilang ini ya. Dari sini, dari pertama ada kali, terus slip 300, sekarang sudah ada, sudah hilang seperti itu, sudah dihentikan. Lalu proses yang ketiga itu adalah, proses yang kelima itu adalah kompresi ya, kompresi dan arsip. Jadi yang pertama itu kita CD dulu. Eh, nah, kenapa kok jadi? Jadi titik dua dia akhir itu digunakan untuk satu level ke atas. Jadi artinya satu level ke atas. Jadi dihilangkan seperti itu. Atau apa ya? Kayak mengeluarkan gitu, mengeluarkan dari direktori UTS SO seperti itu. Lanjut ya, kita membuat arsip dulu ya menggunakan zip. Jadi zip dulu, zip min R itu adalah UTS backup backup zip ya UTS SO gitu ya. Nah, sudah ya, kita sudah membuat heading semua. Ini kita sudah mengekstraknya dulu ya. Sudah kita buat zip, sudah kita buat zip, terus kita itu membuat direktori lagi baru untuk menampung hasil ekstrakan itu. Itu menggunakan mkdir lagi, itu ekstrak extracted ya, UTS seperti itu. Ekstrak teks UTS. Nah, setelah itu yang ketiga itu adalah ekstrak. Jadi kita akan ekstrak ya dari file zip ke dalam direktori ekstrak UTS ini ya. Jadi menggunakan unzip. Nah, unzip UTS backup, UTS backup, UTS zip ya ke dalam, yaitu menggunakan min d
ekstrak UTS seperti itu. Nah, seperti ini ya, kita enter. Nah, jadi sudah diekstrak kembali seperti itu. Coba kita lihat ya di LS ya, LS ekstrak. Nah, jadi setelah dilihat itu adalah yang keluar adalah folder UTS SO seperti itu. Karena tadi yang digabungkan atau yang di zip itu ada di yang di zip itu adalah folder UTS-FO seperti itu. Mungkin sampai di sini untuk eh, presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.